Kalau di video sebelumnya gue udah sempat ngebahas AMD Ryzen AI 400 series, kali ini gue bakalan ngebahas AMD Ryzen 7 9850X 3D. Jadi bisa dibilang ini semuanya udah cukup lengkap ya untuk pembahasan prosesor yang diperkenalkan oleh AMD pada event CES 2026. Ya, salah satu prosesor yang diperkenalkan secara langsung ataupun nggak secara langsung pada presentasinya yaitu adalah Ryzen 7 9850X 3D. 9850X 3D ini diposisikan tepat berada di atas Ryzen 7 9800X 3D. Sebetulnya apa aja sih perbedaan dari si AMD Ryzen 7 9800X 3D dan juga 9850X 3D ini? Kalau kita lihat secara spesifikasinya, sebetulnya secara spesifikasi antara 9800X 3D dan juga 9850X 3D itu hanya ada perbedaan di bagian maksimum turbo boost-nya aja. Karena untuk maksimum turbo boost-nya itu ada di angka 5,6 GHz yang berarti selisih 400 MHz lebih tinggi daripada si 9800X 3D. Sisanya itu semuanya masih sama, jumlah core-nya masih sama-sama di 8 core 16 thread. Lalu untuk L3 cache-nya memiliki 3D V-Cache teknologi dari AMD dengan total L3 cache-nya itu di 96 MB dan L2 cache-nya di 8 MB. Masih tetap tentunya menggunakan soket AM5 ya dan memiliki TDP yang sama juga di 120 Watt. Jadi secara spesifikasi sebetulnya ya ini betul-betul hanya segi clock speed aja yang naik. Bahkan base clock-nya pun masih sama-sama di 4,7 GHz. Dan untuk harganya, ini dia memiliki selisih harga kurang lebih hampir 1 juta rupiah lebih mahal dari AMD Ryzen 7 9800X 3D. Dengan peningkatan 400 MHz, kira-kira apakah worth it 9850X 3D jika kita bandingkan dengan 9800X 3D? Untuk pengujian kali ini, gue juga nggak membandingkan ke prosesor-prosesor lain. Jadi untuk performance gaming itu semuanya gue bandingkan 9850X 3D dengan 9800X 3D. Karena seperti yang kita tahu kalau prosesor dari Ryzen 7 9800X 3D itu udah menjadi CPU gaming paling kencang di dunia saat ini ya. Jadi kayaknya gue nggak perlu lagi membandingkan dengan Core i9 14900K atau bandingin ke Core Ultra 9285K. Gua rasa udah nggak perlu. Jadi pembandingnya memang hanya prosesor terkencang untuk gaming saat ini aja. Dan seperti biasa pengujiannya semua pada resolusi 1080p karena sekali lagi kita di sini menguji kemampuan dari CPU-nya ya, bukan experience gaming kita bisa main di resolusi yang gede-gedean karena itu bakalan jadi GPU bound nanti jatuhnya. Nah untuk testbednya juga kali ini agak sedikit berbeda karena ini gue nggak menggunakan full testbed dari gue, melainkan menggunakan review kit yang memang dikirimkan oleh AMD kebetulan. Jadi untuk motherboardnya di sini agak berbeda sedikit karena gue menggunakan si X870E Aorus Master X3D Ice. Selebihnya gue masih menggunakan komponen-komponen yang sama seperti testbed gue, jadi seharusnya nggak ada terlalu jauh memiliki perbedaan dengan GPU yang sama juga, yaitu adalah RTX 5080. Kita lihat aja langsung bagaimana performance dari si Ryzen 7 9850X 3D ini. Seperti biasa ya, gue bakalan mulai dari Cinebench R23 terlebih dahulu. Nah, untuk kemampuan multicore-nya di sini kalau kita lihat memang ada sedikit peningkatan tapi memang sangat-sangat minor ya antara 9800X 3D dan juga 9850X 3D. Apabila kalian menggunakan cooling yang sangat-sangat mepet, gue jamin kemampuan multicore-nya itu bakalan tipis banget. Kemampuan single core-nya juga tentu meningkat karena ada 400 MHz gap ya antara 9800X 3D dan juga 9850X 3D. CPU package power ada peningkatan di sini, tapi sedikit aja dari 145 watt menjadi 153 watt, tapi untuk idle powernya itu dia sedikit lebih rendah di 32 watt, sementara 9800X 3D ada di angka 40 watt. Tentu maksimum loadnya ini naik juga karena clock speednya itu ikut naik ya. Jadi kayaknya peningkatan clock speed di sini berjalan cukup linear, terkecuali di bagian idle-nya yang memiliki improvement. Jadi kalau diukur efisiensinya berdasarkan kemampuan multicore-nya, di sini Ryzen 7 9850X 3D ada sedikit di bawah dari Ryzen 7 9800X 3D atau hampir sama lah, karena selisihnya cuma beda sekitar 4 poin aja dari 9800X 3D. Gue juga ngecek untuk CPU temperatur dan di sini semuanya itu pakai cooling Aorus Waterforce X2 360 ya.
Semua list prosesor di sini yang dites itu berdasarkan data sebelumnya, jadi gua nggak ngetes ulang kecuali 9800 X3D. AMD Ryzen 7 9850 X3D di sini maksimum temperaturnya ada di 82 derajat Celcius dengan idle temperaturnya di 49 derajat Celcius. Angka ini juga sama didapatkan dengan Ryzen 7 9800 X3D. Jadi wajar aja kalau rating TDP dari 9850 X3D itu masih diberikan rating yang sama di 120 watt atau PPT di 162 watt maksimumnya. Kita langsung aja lompat ke game karena gue juga memang nggak ngetes untuk kemampuan di productivity lainnya, yang mana kemampuan productivity atau content creation ini rata-rata juga udah bisa diakselerasi oleh GPU. Nah, di Valorant di sini gue mendapatkan rata-rata di 788 FPS untuk Ryzen 7 9850 X3D dan Ryzen 7 9800 X3D ada di angka 787. Yang membedakan di sini adalah dari 1% minimum FPS-nya, yang mana 9850 X3D itu lebih baik, bahkan hampir 100 FPS untuk 1% minimum FPS-nya. Jadi wajar juga kalau beberapa pengujian di luar sana ngetes untuk 9850 X3D pada memori single channel, karena ternyata perbedaannya ada di 1% minimum FPS-nya ini. Lalu game selanjutnya adalah Cyberpunk 2077, juga kurang lebih seperti itu ya. Yang bedanya itu lumayan jauh, ada di 1% minimum FPS-nya. Karena 1% minimum FPS-nya di sini gue mendapatkan angka 150, sementara 9800 X3D ada di angka 125. Sementara untuk rata-rata FPS-nya itu perbedaannya nggak begitu jauh, antara 208 untuk 9850 X3D dan 9800 X3D-nya ada di angka 202. Game selanjutnya ialah Shadow of the Tomb Raider. Di sini untuk 9850 X3D mendapatkan rata-rata di 374 FPS dengan 1% low frame rate di 278. Lalu untuk Ryzen 7 9800 X3D ada di angka 358 rata-rata FPS-nya, dan untuk 1% low frame rate-nya juga nggak begitu jauh di 270 FPS. Game selanjutnya ialah Hogwarts Legacy. Pada game ini rata-rata FPS-nya ada di angka 224 untuk 9850 X3D, sementara Ryzen 7 9800 X3D ada di angka 212. Selisihnya kurang lebih hanya sekitar 5% aja untuk rata-rata FPS-nya, dan 1% low frame rate-nya juga kurang lebih masih sangat-sangat identik. Lalu game terakhir yang gue tes ialah Horizon Zero Dawn. Di sini untuk Ryzen 7 9850 X3D mendapatkan rata-rata FPS yang sama persis seperti 9800 X3D, di mana ini mendapatkan rata-rata di 288 FPS dengan 1% low frame rate di 200 FPS. Jadi untuk beberapa game gue yakin kalian juga bakalan mendapatkan rata-rata FPS dan 1% low frame rate yang masih sama seperti 9800 X3D. Kalau kita cek juga untuk CPU package power-nya ketika bermain game, di sini juga ada perbedaan sedikit ya. Ryzen 7 9850 X3D memiliki power yang sedikit lebih tinggi ketika kita bermain game, tapi selisihnya nggak jauh-jauh banget, nggak nyampe 10 watt. Ya, walaupun AMD dengan Ryzen 7 9800 X3D-nya itu bisa dibilang belum ada yang ngejar ya kemampuan gamingnya. Bisa dibilang 9800 X3D itu adalah sebuah CPU gaming terkencang di dunia saat inilah. Tapi, gua rasa Ryzen 7 9850 X3D ini dibikin sama AMD atas dasar mereka ingin mempertahankan gelar CPU gaming terkencang di dunia saat ini gitu. Yang berarti saat ini memang CPU gaming terkencang di dunia itu adalah Ryzen 7 9850 X3D. Selisih performance sebetulnya sangat-sangat minor, dan ini bisa diwajarkan karena bisa dilihat dari spesifikasi kalau yang berbeda memang hanya dari segi maksimum turbo boost-nya aja yang berbeda di 400 MHz. Harga CPU ini kalau gue cek di marketplace itu kurang lebih selisihnya hampir 1 juta atau 1 jutaan bedanya dari Ryzen 7 9800 X3D. Dan kalau gue harus melihat situasi saat ini yang mana harga RAM dan juga harga SSD itu lagi naiknya parah banget, gua rasa sih misalkan gue mau rakit PC high-end buat gaming, gue masih akan tetap pilih si 9800 X3D atas dasar budget sisanya atau selisihnya itu gue bisa alokasikan ke memori yang lebih proper atau ke SSD yang lebih proper. Walaupun di beberapa tes gue lihat di luar itu banyak juga yang ngetes 9850 X3D ini menggunakan single channel memori DDR5 dan memiliki performance yang masih bagus juga. Tapi gue rasa agak aneh aja semisal kita udah rakit PC high-end tapi ujung-ujungnya memorinya itu betul-betul dikorbankan menjadi single channel. Tapi meski begitu, nggak menutup fakta kalau AMD Ryzen 7 9850 X3D ini adalah CPU gaming terkencang di dunia saat ini. Kira-kira menurut kalian gimana Ryzen 7 9850 X3D? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.